Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat yang lainnya. Alhamdulillah kita diberikan nikmat waktu dan juga kesehatan sehingga kita bisa bersua di sini untuk bersama mendiskusikan terkait lomba desain fashion pernik KSI. Pertama, perkenalkan, nama Ana Nadi Dwi Priyono. Ana domisili di Bantul, Yogyakarta. Ana di sini sebagai salah satu dari tim pernik KSI Abdullah Roy. Kemudian Ana juga ditemani saudara kami Abduna Abdul Karim dan juga Ukti Amelia. Ayo al-ikhwah, sahabat desain pernik KSI Abdullah Roy Jami'an. Kami ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan desainer yang sebelumnya telah mengikuti lomba desain pada tahap 1 yang lalu. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Rekan-rekan sekalian, kegiatan ini salah satunya adalah dalam rangka kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan apabila nanti hasil dari lomba ini kita produksi menjadi sebuah produk, maka hal itu tentunya bisa menjadi salah satu wasilah dakwah ya. Juga kami mengajak kepada rekan-rekan sekalian, kepada seluruh sahabat desain untuk senantiasa meniatkan kegiatan ini untuk mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menerima segala amal soleh kita. Allahumma amin. Selanjutnya kami ingin menyampaikan bahwa kita sudah menyelenggarakan lomba di tahap 1, akan tetapi qadarullah belum ada desain yang memenuhi kriteria. Kami yakin sebetulnya banyak desainer handal yang sudah ikut, tetapi barangkali belum menangkap maksud dari lomba desain tersebut. Sehingga dari keputusan Dewan Juri kita akan mengulang lomba ini dan juga kita menyelenggarakan technical meeting ini gunanya untuk menyampaikan kriteria-kriteria lomba sehingga harapannya akan lebih jelas dapat ditangkap maksud kriteria desain kepada seluruh sahabat desain sekalian. Dan juga kita juga memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita di angkatan baru 1212 untuk juga ikut lomba ini, yang mana sebelumnya saudara-saudara kita di 1212 belum bergabung di lomba tahap 1. Untuk menyingkat waktu, mungkin kami ingin menyampaikan rundown acaranya. Untuk pertama nanti kita langsung ke bab materi technical design. Kemudian selanjutnya kita buka tanya jawab. Kemudian selanjutnya yang terakhir kita langsung untuk penutup. Demikian mungkin penjelasan ringkas dari kami. Mungkin nanti untuk teknis tanya jawab, sebelum bertanya, kami harapkan kepada rekan-rekan yang bertanya untuk raise hand supaya diizinkan untuk berbicara atau bisa mengirim pertanyaan melalui chat. Baik, untuk agenda yang pertama kita akan membuka materi technical meeting yang akan disampaikan oleh Akhuna Abdul Karim Al-Jabari. Allah Ta'ala dan tepat, kami persilakan. Tafadhol. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah,
sidang majelis technical meeting yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan selalu bersyukur kepadanya karena telah memberikan kemudahan bagi kita untuk berkumpul di majelis untuk menyampaikan latar belakang dan sedikit persyaratan teknis dari perlombaan kita kali ini. Langsung saja, ini sudah terlihat ya Mas, share screen-nya Mas? Nah, sudah. Nah, langsung saja kita mulai dari latar belakang kita mengadakan lomba ini karena ya banyaknya pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp official dan juga sosial media Pernik HSI terkait untuk memiliki baju HSI yang selama ini Pernik HSI sendiri itu belum pernah menjual baju gamis akhwat, sehingga banyak dari para peserta yang menunggu produk bajunya gamis akhwat ini. Selain itu untuk baju ikhwan sendiri juga Pernik HSI belum pernah mengeluarkan baju official dari HSI itu sendiri. Selain itu juga lomba ini juga diharapkan dapat menjaring bakat-bakat potensial yang memang memiliki spesialisasi dalam bidang fashion, khususnya untuk para peserta HSI itu sendiri, sehingga hanya dapat berkembang dalam nama yang kita berikan pada acara kali ini, kita beri nama yaitu Lomba Desain Fashion Pernik HSI pertama periode 2021. Ini yang pertama ya Mas Adi ya. Ini untuk perlombaan yang pertama. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Semoga nanti bisa berlanjut ke lomba kedua, ketiga dan seterusnya. Tujuan dari perlombaan ini juga kami ingin meningkatkan kemampuan peserta, khususnya yang memiliki kemampuan dalam bidang desain, fashion, untuk menyalurkan ide dan gagasan mereka dalam bentuk desain. Kemudian kita juga ingin menggali kemampuan peserta untuk memberikan pemikiran melalui desain mereka, dan juga yang mencatat bakat potensial yang memiliki spesialisasi dalam bidang desain fashion ini. Kemudian materi lomba kali ini nanti insya Allah setelah Ana memaparkan, kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin Ana minta waktu sebentar untuk memaparkan terlebih dahulu. Materi lomba kali ini itu terdiri dari 2 kategori. Pertama ada lomba desain baju couple official HSI, dan yang kedua itu ada lomba desain t-shirt dakwah HSI. Baik, kita masuk ke dalam persyaratan teknis ketentuan lomba. Untuk kategori yang pertama, lomba desain baju couple official, itu ketentuannya terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama itu membuat desain baju couple yang serasi. Makna yang serasi di sini mungkin bisa kita paham bersama, mungkin terlihat dari pemilihan warna atau Allah alam mungkin dari warna ya yang serasi. Dan itu yang ikhwan, untuk yang ikhwan itu model beratasan muslim bebas. Bisa kurta, bisa gamis, kecuali gamis. Kemudian yang akhwat itu set gamis syar'i. Set gamis syar'i di sini mungkin bisa pakai niqab atau tidak. Kemudian kita menganjurkan pilihan warna yang dominan itu terdiri dari pilihan warna hitam, biru dongker, marun, coklat,
dan mungkin bisa dikombinasikan dengan warna lainnya maksimum 10%. Kemudian desainnya meliputi bagian depan, bagian belakang, warna, dan motif, serta detail lainnya yang mendukung desain, sehingga desain membentuk satu kesatuan yang mudah dimengerti. Jadi misal terdapat ada lekukan, bordir, renda, saku, dan lain-lainnya itu juga ditampilkan dalam hasil desainnya. Kemudian poin yang berikutnya, tampak desain ini lurus sejajar menghadap ke depan, menggunakan template Crocquiz, gambar proporsi badan sebagai berikut yang di bawah. Ini nanti ada link contohnya. Linknya bisa diambil dari link yang tertera di sini. Mungkin bisa Mas diberi tanda untuk linknya. Baik, Anda kirimkan ya. Linknya dari bawah ini menggunakan template ini. Kemudian contohnya poin yang berikutnya, Mas Adi, yang poin G. Jadi nanti kita terapkan dari template yang di atas ke hasilnya yang seperti di bawah ini, di poin G, Mas Adi. Nah, share screen-nya bisa dikebawahin, Mas. Nah, ya. di poin G ini. Jadi ini contoh ya, contoh. Jadi bisa kelihatan bagian depan dengan jelas, bagian belakang, ikhwan dan akhwatnya. Jadi nanti output dari hasil desainnya kurang lebih seperti ini yang kita harapkan, sehingga nanti memudahkan untuk penilaian dari tim juri. Kemudian apabila ingin mencantumkan logo HSI pada desain yang antum hadirkan, itu bisa di-download pada link berikut. Nanti kita juga akan kirimkan insya Allah. Dan sangat diutamakan desain ini yang bisa menampilkan identitas HSI. Mungkin identitas HSI, mungkin seperti pakaian yang ada diberikan logonya, atau bisa dari logo, mungkin bisa dari pemilihan warna HSI, atau mungkin dari yang lain yang itu bisa intinya HSI, identitasnya HSI, mungkin warna biru atau logo atau hal lainnya yang mungkin antum memiliki ide di sana. Dan boleh kita izinkan, karena kemarin beberapa ada yang desain dari tangan, kita mengizinkan untuk mengirimkan desain dari sketsa gambar langsung, namun nanti tetap harus dijadikan ke dalam bentuk PDF. Mungkin bisa difoto dulu. Nah, kalau desain itu dikirim dalam format PDF maksimal 10 MB, 10 MB. Dan kemudian untuk kategori yang kedua, lomba t-shirt dakwah, lomba desain t-shirt dakwah. Di sini ketentuannya itu model t-shirtnya bebas. Model t-shirtnya bisa yang biasa atau yang 3/4. Shirtnya ada nggak ya? Nah. Itu model t-shirtnya bebas, bisa t-shirt biasa yang dengan 3/4 atau bebas, dan warna itu harus ada unsur warna identitas HSI, itu biru longker seperti yang digambar, dan menyertakan desain materi dakwah pada t-shirt materi dakwah. File desain seperti yang tadi juga dikirim dalam format PDF. File terdiri dari beberapa halaman berupa tampak depan, tampak belakang, desain materi dakwahnya, dan juga seperti yang tadi, jika ingin mencantumkan logo HSI, ini tidak wajib ya, boleh mencantumkan logo HSI, boleh tidak. Itu bisa diambil dengan link yang kami sediakan, nanti insya Allah kita kirim. Dan konten dakwahnya itu
menggunakan ide sendiri yang tidak melanggar batas-batas syar'i. Misal seperti kemarin kita temukan ada penulisan lafaz Allah di dalam baju, ya kami rasa itu tidak pada tempatnya karena nanti pakaian bisa dibawa ke tempat kotor atau kemana. Jadi sebisa mungkin tidak melanggar batasan-batasan seperti itu. Nah, ini sampel t-shirt mungkin bisa dilihat seperti yang pada gambar. Dan nanti ini insya Allah materi kita share ya Mas ke peserta Mas Adi. Nah, sudah ada di link podcast. Alhamdulillah. Nah, berikut ini ada materi konten dakwah yang kita sediakan. Bisa dikasih lihat, ada beberapa pilihan, ada berani hijrah itu keren, belajar itu dari buayan hingga liang lahat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada beberapa yang kita sediakan. Ini tidak wajib, peserta tidak wajib menggunakan konten dakwah yang ada di sini. Mungkin ini bisa jadi referensi atau juga bisa digunakan. Taib, Anda rasa itu syarat teknis dari kedua kategorinya, yaitu yang pertama tadi ada baju, desain baju couple official HSI, dan yang kedua ada lomba desain t-shirt dakwah. Dan ini Afan, Mas Adi, ini perlu digarisbawahi teman-teman, apakah harus mengikuti keduanya atau salah satunya, Mas Adi? Boleh salah satu ya Mas. Boleh keduanya juga boleh. Boleh salah satu ya, nah. Taib, khair insyaallah pemaparan dari Ana yang sedikit seperti itu. Mungkin lebih kurang Ana mohon maaf. Kita buka seksi tanya jawab ya Mas ya. Nah, ada ARN 2122347. Raden Adivia, tafadhol. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Afwan, suara saya gimana? Kedengaran jelas nggak, Afwan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, terima kasih mas-masnya. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tadi udah sempat kejawab sih. Jadi boleh ikut dua-duanya ya kalau mau ya. Nah. Terus ada beberapa pertanyaan lagi boleh, sih Mas Afwan ya. Oke. Yang pertama, nanti apakah karya-karya peserta nih, karya kita yang sudah masuk akan ditampilkan ke ruang umum atau tidak? Satu itu. Terus yang kedua, nanti setiap kita nih peserta dikasih logo HSI yang high-res apa enggak? Terus yang ketiga, satu pertanyaan lagi, kan tadi katanya harus ada warnanya HSI yaitu warna biru dongker ya. Nah, apakah warna biru dongker itu harus dominan atau enggak harus dominan, yang penting ada? Terus kalau misalnya memang memungkinkan nih, Mas, ada nomor warnanya nggak ya? Maksudnya biar nggak salah gitu. Gitu aja Mas, terima kasih. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan pertama dari tadi, apakah karya peserta akan ditampilkan ke ruang umum atau tidak? Ini insya Allah kalau memang hasil dari yang menjuarai perlombaan ini, itu hasil juga akan kita produksi ya insya Allah ya Mas Adi ya. Nah, insya Allah. Hasil akan kita produksi, dan memang itu ketentuan yang awal kita sampaikan kepada peserta bahwa hasil dari desain peserta, HSI memiliki hak untuk memproduksi dari desain tersebut gitu. Jadi kalau ditanyakan ditampilkan maksudnya, ke ruang umum. Maksudnya sih kayak apa? Kalau misalnya semua peserta bukan hanya yang menang, misalnya kita nih yang mungkin nggak terpilih untuk menang, tapi karyanya ditampilin di sosial media misalnya. Maksudnya cuma menghindari karyanya di. Kalau itu enggak. Kemudian nanti yang
ada linknya yang sudah kita berikan. Nanti jika belum akan menyusul, insya Allah bisa kita japri langsung ke dalam WhatsApp teman peserta yang sudah terdaftar. Dan terkait warna ini sebenarnya kita dari panitia untuk mencegah, karena qadarullah kemarin itu ada pemilihan warna yang sangat mencolok jauh gitu. Tiba-tiba warnanya mungkin orange atau untuk tambahan warna lainnya itu mungkin maksimal di 20% kali ya Mas. Mungkin Mbak Amelia bisa bantu menjelaskan, mungkin Mas Adi terkait pemilihan warnanya. Ya mungkin nanti akan dicarikan yang sesuai dengan yang dimaksud oleh panitia ya. Kalau untuk warna biar nggak salah paham lagi gitu. Nah, untuk warna mungkin seperti itu ya. Kita mengutamakan untuk yang biru dongker mungkin nomornya mungkin sementara bebas dulu ya, untuk nanti untuk waktu produksi kita akan finalisasi lewat japri kepada pemenang lomba untuk menginfokan berapa nomornya untuk si MJK-nya ya. Kira-kira seperti itu Mas. Kita ganti ke yang lain. ARN 21108 017 Akhi Muhammad Ilham, tafadhol. Akhi Muhammad Ilham. Afwan, Nana kemarin di desain Nana sepertinya sudah seperti yang dicontoh t-shirt ya. Siap. Udah seperti Gimana, seperti yang dicontoh desain tadi, yang di screen tadi. Tetapi apanya yang belum masuk kriteria gitu, atau tulisannya atau warnanya atau gimana gitu. Mungkin Ana coba bantu jawab ya. Baik, Muhammad, ini terkait yang ditanyakan tadi, desainnya sudah memenuhi kriteria, tapi apa yang kurang dari kriteria tersebut? Baik, sebetulnya memang dari desain itu, dari khususnya t-shirt itu, memang sebagian besar tidak ada hal yang berarti ataupun kendala yang lain-lain. Akan tetapi sebenarnya yang banyak belum pas itu di bagian couple. Adapun kalau kita mengulang di couple doang kan juga nggak mungkin kita menentukan bagian t-shirt, sehingga biar lebih fair kita ulang sekalian keduanya seperti itu. Adapun untuk t-shirt yang kemarin itu sebagian besar itu masalah konten ya, kontennya itu kira ada yang kurang pas, kemudian warna juga kurang pas. Jadi kami ataupun maksudnya dari tim dewan juri memutuskan untuk mengulang keduanya. Demikian Muhammad. Mungkin Mas Abdul Karim ini menambahkan apa? Nah, mungkin Anda tambahkan sedikit bagi yang telah mengirimkan desain dan merasa hasil desainnya sudah sesuai dengan spek teknis yang kita sampaikan tadi. Mungkin ini bisa dijadikan kesempatan antum untuk upgrade atau untuk memperbarui desainnya. Jadi ada kesempatan, dan kita untuk penilaian yang desain sebelumnya bisa kita gugurkan, dalam arti kata kita hanya mengacu pada desain yang baru nanti. Dan jika memang antum merasa desain yang lama itu sudah cukup mewakilkan, antum bisa mengirimkan ulang desain kemarin dengan catatan formatnya sesuai dengan yang tadi ya, output hasil dari desainnya seperti yang tadi, template-nya
apa namanya itu orangnya seperti yang tadi kelihatan bentuk depannya, belakangnya. Gitu. Mungkin begitu, Akhi. Tayyib, jazakallah khairan pada Abdul Karim. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, Ak Muhammad Najis Purnomo. Tafadhol. Bismillah. Afwan Ustadz, Anda mau nanya Nah, terkait desain itu apakah ada batas pengirimannya? Bagaimana bantu jawab ya? Sesuai dengan yang informasi yang kita kirimkan ke grup diskusi khusus di angkatan 212 bahwa deadline-nya itu tanggal 14 September 2021 insya Allah. Kita baru mengirimkan ke grup angkatan 212. Adapun kepada peserta desain yang telah lalu, kita belum mengirimkan, kita hanya mengirimkan undangan. Kemudian nanti setelah acara ini atau besok kalau ini rekamannya sudah jadi, insya Allah kita kirimkan seperti undangan Jabri yang kemarin, kita kirimkan ketentuan, kemudian jadwal, dan deadline, dan seterusnya kita kirimkan lewat Jabri seperti yang kemarin. Demikian. Nah, Mas mungkin langsung ke peserta berikutnya, pertanyaan berikutnya. Selanjutnya dari ARN 212301114 M. Faris Adnan. Tafadhol. Faris. Oh iya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, Anda mau tanya, apa dalam desain juga dicantumkan mengenai hal mendetail seperti ukuran jahitan, jenis kain, atau bahan bordir, atau aksen tertentu, dan lain-lain. Nah, yang kedua, apa bahan sablon yang akan digunakan nantinya? Karena tentunya itu kan juga akan berpengaruh pada desain nantinya kan. Dan yang ketiga, apa desain baju couple untuk ikhwan pada bajunya saja atau satu set dengan celananya juga didesain atau polosan gitu aja. Terus yang keempat, apa harus memiliki filosofi di setiap aksen atau desainnya tersebut? Mungkin sekian dari Ana. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi terkait apakah desain bajunya yang baju couple itu untuk hewan hanya bajunya saja ya, hanya bajunya saja, tidak dengan bawahannya, dan bajunya boleh memilih bebas selain gamis. Kemudian untuk bahan sablon yang digunakan, Ana belum tahu ya, mungkin Mas Adi bisa membantu nanti. Dan pertanyaan yang lainnya mungkin bisa dibantu Mas Adi, Afwan, terkait detail bordir dan lain-lainnya tadi juga. Mungkin Mbak Amelia bisa membantu, Mbak Amelia menjawab. Nah, untuk pertama tadi tentang sablon ya. Untuk sablon kita tidak menentukan untuk pakai apa aja, kita bebas ya, mau pakai sablon plastisol maupun polyester, kita tidak membatasi. Kalau ingin memberikan detail tentunya itu adalah nilai positif bagi peserta. Kemudian untuk tadi terkait detail ya, kemudian yang untuk lomba yang pertama dulu sebelumnya kita juga memberikan detail seperti itu, kemudian jahitan dan lain-lain. Tapi nampaknya hal itu kami lihat membuat sedikit kesulitan kepada peserta yang memang belum spesial di bidang desain fashion, sehingga untuk yang kedua ini kita tidak mewajibkan
Adapun jika ingin memberikan detail, tentu itu adalah sebuah nilai positif. Demikian. Insyaallah. Gimana Faris? Sudah terbantu? Ya. Untuk filosofinya apa harus ada atau sekedar desain aja gitu? Nah, Filo- untuk filosofi kita juga tidak mewajibkan ya, karena intinya dari pengalaman yang kemarin kita ingin mempermudah peserta dalam membuat desain. Tetapi kalau desain ingin memberikan hal itu filosofi dan lain-lain, kita anggap itu adalah sebagai sebuah kebaikan dan tentu itu adalah nilai positif dari desainer. Nah, ada ART 202077074 Ukti Suci Febrianti. Selamat sore, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak? Ya, Kedengaran. Bismillah, itu pertanyaan pertama, apakah boleh gambar animasi yang tidak berwajah? Yang kedua kan disclaimer-nya ada seluruh desain yang masuk menjadi hak milik Pernik HSI. Itu apakah desain yang bukan pemenang akan kemungkinan dipakai nantinya karena desain yang masuk menjadi hak milik Pernik? Terus maksud yang poin C itu maksudnya apa ya? Yang menyertakan desain materi dakwah pada t-shirt. Yang keempat, bisa nggak satu orang ikut 2 lomba sekaligus? Terima kasih. Untuk bisa apa enggaknya tadi sudah kita jawab ya. Peserta diperbolehkan untuk mengikuti kedua kategori ini. Kemudian yang dimaksudkan dari poin C dari lomba desain t-shirt dakwah itu karena ini memang t-shirt dakwah, jadi ada konten materi dakwah yang tercantum pada t-shirtnya. Dan materi dakwahnya ya seperti yang kita share tadi terkait dengan metode ajakan-ajakan berupa tulisan dan itu yang kita konten dakwahnya terlihat di tulisan. Dan jika memang tadi ingin gambar animasi yang tidak berwajah, jika memang ada kaitannya dengan dakwah seperti itu animasinya terkait dengan animasinya tidak melanggar poin-poin syar'inya kita, insyaallah. Kemudian itu ya cukup ya pertanyaannya. Lebih begitu, Afwan. Mas Abdul Karim. Ternyata terputus. Semoga bisa putus ya. Terputus tadi, sebentar terputus. Terputus ya suaranya. Iya, yang ketiga tadi. Oh, Afwan. Semuanya ya. Yang terkait gambar animasi ya. Terakhir animasi. Itu, kalau yang terkait dengan gambar animasi diperbolehkan selama itu, karena ini perlombaan kategorinya itu adalah t-shirt dakwah. Jadi selama itu terkait dengan adanya konten materi dakwah, di situ dipersilahkan. Jadi jangan sampai animasinya tidak ada kaitannya dengan dakwah. Misalnya hanya gambar saja gitu, itu tidak menjadi penilaian kita. Karena di sini yang jadi penilaian itu adalah t-shirtnya itu ada yang poin C itu menyertakan desain materi dakwahnya pada t-shirt. Jadi itu wajib ya, materi dakwahnya wajib disertakan gitu. Apabila ingin ditambahkan dengan animasi, tafadhol, dipersilahkan.
Semoga bisa terjawab ya. Mungkin bisa ke pertanyaan berikutnya, Mas. Atau mungkin ini mau kita batasi sampai jam tertentu Oh iya, biar nah, nggak kemalaman atau sesuai, gimana? sesuai jadwal nanti kita insya Allah sampai pukul 21.00 ya. Nanti Mungkin bisa ke pertanyaan berikutnya, Mas. saya kepada ART 1610459 Ukti Nabilah. Tafadhol, silakan di unmute. Iya, Assalamualaikum. Saya mau tanya ya Ustadz, kalau saya kan gambar manual itu, jadi kan otomatis kalau untuk ngambil gambar base-nya itu agak susah kali ya, karena kan kita juga mesti cover lagi nanti sama warna. Dan itu nanti bisa nggak kita gambar manual aja proporsi badannya. Terus yang masalah detail gamis ahwat kan otomatis kalau ada layer, ada dress dan ada kerudung, pasti nanti detail atas dressnya nggak kelihatan dong kalau ketutup kerudung. Itu kalau digambar terpisah gimana antara dress, kerudung, dan niqab. Jadi nanti ada bagian depan, belakang, berikut detail-detailnya seperti jahitan atau resleting dan lain sebagainya. Terus untuk satu orang itu boleh kirim maksimal berapa? Syukron. Baik, tafadhol, Mas. Bisa Mbak Amelia mungkin bisa bantu jawab. Mbak Amelia masih ada, Mas? Kayaknya lagi ada kendala jaringan. Beliau Japri Ana belum bisa Oh, gitu join. ya. Iya. Ya, insya Allah batasan semakin jelas mungkin semakin baik ya, Mas Adi ya. Nah, Karena yang penting dia mengarah kepada contoh template yang kita berikan. Jadi semakin didetail itu mungkin akan semakin baik. Dan berapa banyaknya boleh mengirimkan, ya mungkin memang hanya satu desain, satu tipe gitu ya, satu alur, cuman dibagi. Kalau mau didetail seperti tadi, ada baju, ada atasan, ada bawahan, ada niqab, itu lebih baik insya Allah. Dan kalau terkait dengan tangan tadi, nggak apa-apa, yang hampir menyerupai saja Mbak, insya Allah nggak apa-apa gitu. Yang penting dalam bentuk PDF nanti yang dikirimkan kepada panitia. Jadi desainnya tidak terpencar-pencar. Nah, mungkin itu. baik, itu mungkin semoga dapat dipahami oleh Ukti Nabilah. Jadi kita ke pertanyaan selanjutnya. ART 191 14200 Ukti Febrina. Tafadhol di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kemarin kan di info kalau desain-desain yang masuk itu belum memenuhi kriteria, terutama untuk baju couple, karena saya desain untuk baju couple. Kriteria seperti apa yang menjadi poin penting dalam desain baju couple ini? Jadi kayak lebih ke arah desain bajunya atau lebih ke format presentasinya? Sama seperti yang Uti Nabila tadi sih tanyain. Kayak kalau akhwat kan lebih banyak detail bajunya. Kayak begitu. Baru tahu sih. Sebenarnya ada beberapa. Jadi kemarin karena kita mengambil secara keseluruhan, yang pertama sekali itu adalah output yang kita harapkan bentuknya ya Mas ya, bentuk desain akhirnya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Hasil akhir desainnya dan juga ya memang desain bajunya itu sendiri juga mungkin dari warna, pemilihan warna dan bentuk itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Karena sebenarnya tadi Mbak Amelia itu tadi lupa kami perkenalkan. Mbak Amelia itu kita meng-hire juri profesional, memang orang desain, tapi qadarullah sinyalnya bermasalah. Jadi ana rasa mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab secara detail. Nanti akan kami kirimkan mungkin ya Mas Adi ya. Akan kita bantu untuk menjelaskan secara tulisan nanti setelah kita berdiskusi dengan Mbak
Melia. Karena beliau qadarullah sepertinya ada permasalahan dengan sinyal. Mungkin begitu. Yep. Dengan tadi jawaban dari kami. Berikutnya semoga nanti dapat di follow up oleh nomor CS Pernik ya Pak. Nanti mohon dihubungi nomor CS Pernik. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya kepada ARN 212091179 Hakim Muhammad Rafli. Tafadhol diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya untuk desain, maaf saya nggak kamera, nggak apa-apa ya. Halo. Nah, silakan. Untuk desain sendiri ini kan buat seperti pesan-pesan itu seperti tauhid yang tadi sudah disampaikan itu apakah boleh memakai bahasa Inggris gitu? Itu aja sih Ustaz. Boleh ya? Boleh, insya Allah boleh. Oh, boleh. Yang penting boleh. Yang penting tidak melanggar ya itu. Tadi seperti yang Anda bilang, kemarin masih banyak beberapa desain yang menuliskan lafaz nama Allah ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kalau bisa dihindari karena kan pakaian kita masukkan kadang ke tempat yang kotor, ke tempat yang bersih. Jadi dihindari dari hal-hal itu gitu. Kalau hanya seperti yang penting konten dakwahnya ada dan bahasa Inggris itu tidak masalah. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Wah iya. Kita ke pertanyaan selanjutnya pada Abu Tama. Tafadhol untuk di-unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau tanya Ustaz terkait untuk yang desain t-shirt ya. Itu apakah template-nya itu harus vektor atau mock-up itu bisa? Karena kemarin saya kebetulan pakai untuk yang desain mock-up. Jadi udah kayak gambar kaos gitu, bukan berupa vektor gitu aja sih Ustaz. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, wah. Ana coba bantu jawab. Untuk pertanyaan tadi soal apakah boleh vektor atau mockup, untuk t-shirt kami persilakan untuk pakai mockup, tidak apa-apa, yang penting jelas ya desainnya itu seperti apa, kemudian warnanya juga sesuai. Tapi adapun untuk baju couple kita harapkan vektor ya, karena dari pengalaman kemarin kita lihat banyak yang pakai template mockup untuk baju couple sehingga posisinya itu banyak yang tidak lurus, ada yang menghadap ke samping, menghadap ke belakang dan tidak lurus, sehingga kita sulit untuk menilai karena kita lihat itu kebanyakan pakai mockup, bukan dari hasil kerjaan pakai vektor kerjaan sendiri gitu. Adapun kalau t-shirt, tafadhol persilakan kami pakai mockup, yang penting nilai warnanya jelas dan juga desain kontennya juga jelas. Demikian. Mungkin Ustaz Zulkarnain ini menambahkan. Ngerasa cukup Mas, mungkin bisa kita lanjut. Baik, kita pertanyaan selanjutnya. N212012226 Aksyahrul Ramadan. Apa Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Ustaz ya? Nah, jelas. Ya, untuk couple dan t-shirt itu maksimal boleh mengajukan berapa desain ya? Dan kemudian
apabila Anda mengikuti kedua desain tersebut, misalnya Anda ikut lomba yang couple dan t-shirt, itu filenya dijadikan satu PDF atau gimana? Mungkin itu aja. Baik, Ana coba bantu jawab ya untuk batasan desain kita seperti yang disampaikan Mas Abdul Karim tadi, kita batasi satu peserta itu mengirimkan satu desain, yaitu satu desain couple dan satu desain t-shirt. Adapun filenya nanti dibuat terpisah, kita berikan seperti yang kita kirim di podcast kemarin. Untuk di Google Form itu ada tempat upload untuk desain couple sendiri, kemudian desain t-shirt sendiri. Jadi nanti jadi 2 file. Demikian. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari ini sudah ART 212077191 Ukti Nisma. Tafadhol untuk di unmute. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, untuk mengikuti lomba ini perlu daftar secara resmi atau langsung aja kita ikutin? Udah itu aja. Nah, untuk lomba kita tidak membuka pendaftaran, tapi nanti diharapkan peserta itu mengikuti ini sampai selesai, kemudian hasil desain dikirimkan ke Google Form seperti yang kita kirimkan lewat broadcast. Di sana itu kan sudah ada form untuk mengirimkan hasil lomba desain. Demikian Usti Nisma. Mas udah bisa, Mas Abdul. Nah, Mas, sudah bisa. Ini mungkin kita batasin satu pertanyaan lagi yang melalui raise hand, Mas. Karena katanya di chat juga ada beberapa pertanyaan yang bisa sangat membantu mungkin. Satu lagi ya dari raise hand. ART 211822122 Ukti Desi. Tafadhol. Silakan di unmute Ukti Desi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau nanya, sehubungan dengan kemarin yang udah dikirim, kan persyaratannya salah satunya melampirkan pola jahit. Apakah untuk sekarang, maksudnya perbaikan ini apa harus melampirkan pola jahit lagi? Kemudian kalau emang iya, apakah perlu juga menyertakan ukuran skalanya? Jazakumullahu khair. Jadi sudah ada pertanyaan serupa ya, sepertinya tidak perlu ya Mas ya? Tidak perlu. Insya Allah tidak perlu. Baik, kita ke pertanyaan chat ya Mas. Coba Anda bacakan dari Krisdini. Bismillah, Awan tanya, poin utama penilaian dari lomba dari desain baik couple maupun t-shirt apa aja? Apakah dari segi rumitnya desain saja atau seperti apa? Kayaknya beliau tanya soal kriteria penilaian Pak Dari. Nah, mungkin yaitu yang bisa jawab dari juri, salah satu juri kita ya. Qadarullah beliau ini sinyalnya bermasalah, jadi mungkin ini kita simpan pertanyaannya Mas. Nah, nanti memang bisa kita akan balas melalui chat atau ada cara lain yang akan kita sampaikan. Mungkin gitu Mas Adi. Nah,
Jazakallahu khairan. Kita coba cari pertanyaan selanjutnya. Ini yang sudah. Ini ada pertanyaan dari ALN 211. Pada waktu isi formulir Google ada pilihan untuk isiannya mewajibkan untuk 2 kategori lomba. Praktiknya peserta boleh pilih 1, jadi gimana? Nah, untuk yang karena jawab ya karena ini anak yang membuat Google Form. Nah, untuk yang kemarin kita memang wajibkan untuk mengirim 2 kategori. Tetapi dari pengalaman kemarin itu, saat kita mewajibkan keduanya ternyata banyak yang mengirim sama. Artinya saat peserta hanya ingin mengikuti lomba t-shirt, kemudian di bagian couple biji t-shirt, di bagian t-shirt dikirim t-shirt, akhirnya dia kirim 2 double. Jadi kita putuskan untuk tidak kita wajibkan, jadi bisa mengisi salah satu. Demikian, semoga dapat dipahami. Nampaknya sudah semua, Mas Abdul Karim. Baik, mungkin kita cukupkan ya Mas Abdul Karim, karena alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah kita jawab tadi ya. Nah, Mas, insya Allah tadi narasa kita sudah mewakili, kemudian dari persyaratan teknis kita yang kita lampirkan, nanti insya Allah kita kirimin ya Mas ya. Itu sudah cukup jelas ininya, keterangannya, dan nanti juga video rekaman dari technical meeting malam kita ini akan kita kirimkan juga kembali. Tayyib. Demikian tadi, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara technical meeting pada malam hari ini. Kemudian nanti sebagai follow up, kita insya Allah akan mengirimkan kepada peserta yang sudah mengikuti lomba kemarin, kita kirimkan lewat Japri, kita kirimkan rekaman dari kegiatan ini, kemudian kita kirimkan kembali kriteria lomba, kemudian link untuk mengirimkan lomba. Insya Allah kita kirimkan lewat Japri. Adapun untuk angkatan 212 nanti insya Allah kita kirimkan reminder lewat grup diskusi mungkin sekitar 1 pekan lagi untuk videonya. Mungkin demikian Mas Abdul Karim. Kalau ingin menyampaikan ada yang ingin disampaikan kembali, itu yang terakhir. Mungkin ada tambahan nanti informasi yang bisa dikirimkan, nomor telepon jika ada yang peserta yang belum jelas bisa dikirimkan gitu. Mungkin untuk customer untuk tanya jawab mungkin. Baik. Untuk apabila ada peserta yang ingin menanyakan kembali, kami harapkan untuk dapat menghubungi nomor CS Pendika SI di nomor lewat WA di nomor 0812 3100 0046 di nomor WA nomor CS Pendika SI. Demikian Mas Abdul Karim. Amin. Insyaallah, tafadhol. Tutup, Mas. Baik, Insyaallah udah. Jazakumullah khairan kepada rekan-rekan semua yang telah mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian. Dan juga kami harapkan dengan adanya technical meeting ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta sehingga kepada seluruh rekan-rekan semua dapat menangkap apa yang kita inginkan sehingga hasilnya akan menjadi yang lebih baik. Demikian kita akhiri. Afan Mas tadi, Afan. Nomornya mungkin bisa ditulis di kolom chat Mas. Ada. Nah ini sudah ada yang bantu. Nah, untuk
nomor pernik KSI kita coba kirimkan lewat chat ya. Nanti dihubungi lewat WA. Itu sudah ada. Muhammad Ilhami itu sudah mengirimkan nomor tersebut. Jazakallah khair. Baik, Mas. Baik. Dan pertemuan kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.